Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami pada kesempatan ini akan mempresentasikan mengenai sistem kesehatan nasional. Kami dari Kesehatan Masyarakat C, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, pada presentasi kali ini akan dibawakan oleh kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama yaitu Rahmadil Ma'arif, yang kedua Nur Fadia Putri, yang ketiga Nur Faiza Faradilla Safri, yang keempat Nur Hasana Arfa, dan yang terakhir Fadila Nur Fitria Wahyuni. Saya Nur Fadia Putri selaku moderator akan membawakan materi pertama sebelum masuk ke inti materi, yaitu latar belakang. Sistem Kesehatan Nasional atau SKN adalah suatu tantangan yang dirancang secara khusus guna mewujudkan kesehatan masyarakat yang tinggi sebagai bukti kesejahteraan umum seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pelayanan kesehatan yang sudah diselenggarakan pemerintah dilakukan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012. Keberhasilan pembangunan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan mutu daya saing sumber manusia. Hak masyarakat adalah mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman, baik pelayanan bersifat promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Banyaknya tantangan yang dihadapi dalam membangun sistem kesehatan yang kuat dan handal, diantaranya kurangnya tenaga kesehatan, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang tidak memadai. SKN atau Sistem Kesehatan Nasional yang lemah sangat berbahaya ketika berhadapan dengan kondisi yang tidak normal seperti bencana dan krisis kesehatan. Sistem kesehatan paling tidak mempunyai 4 faktor pokok, yaitu pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, penyediaan sumber daya, dan stewardship atau regulator. Oleh sebab itulah, sistem kesehatan sangatlah penting di dalam suatu negara. Di dalam makalah ini, kami akan menjelaskan lebih banyak lagi mengenai sistem kesehatan nasional, serta perbandingan sistem kesehatan yang ada di Indonesia dan yang ada di negara lain. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Nur Hasana Arfa. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem kesehatan dan landasan sistem kesehatan nasional. Sistem adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan yang lain. Sistem kesehatan adalah suatu jaringan penyediaan pelayanan kesehatan dan orang-orang yang menggunakan pelayanan tersebut di setiap wilayah, serta negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk material. Sistem kesehatan merupakan suatu istilah yang mencakup personal, lembaga, komoditas, informasi, pembiayaan, dan strategi tata pemerintahan dalam memberikan layanan pencegah dan pengobatan kepada masyarakat. Sistem kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO adalah merupakan suatu kegiatan yang bertujuan dalam mempromosikan, memulihkan, dan menjaga kesehatan. Adapun landasan sistem kesehatan nasional, landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya pasal 24A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 2, setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemulihan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Pasal
28H ayat 1, setiap orang berhak hidup serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan serta berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan ayat 3, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 ayat 2, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dan ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum. Baik, saya kembalikan kepada Nur Faisa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi selanjutnya yaitu prinsip sistem kesehatan nasional. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan dan SKN mendasar pada aspek yang pertama itu peri kemanusiaan. Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip peri kemanusiaan yang dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terabaikannya pemenuhan kebutuhan kesehatan adalah bertentangan dengan prinsip kesehatan. Tenaga kesehatan dituntut untuk tidak diskriminatif serta selalu menerapkan prinsip-prinsip peri kemanusiaan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. Yang kedua itu pemberdayaan dan kemandirian. Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Setiap orang dan masyarakat bersama dengan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya. Yang ketiga yaitu adil dan merata. Penyelenggaraan SKN berdasarkan prinsip adil dan merata dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Perlu diselenggarakan upaya kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, baik secara geografis maupun ekonomis. Yang keempat itu pengutamaan dan manfaat. Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip pengutamaan dan manfaat. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan maupun golongan. Upaya kesehatan yang bermutu dilaksanakan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus lebih mengutamakan pendekatan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Yang kelima itu hak asasi manusia. Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia. Diperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi. Baik, saya akan melanjutkan materi. Tujuan Sistem Kesehatan Nasional. Tujuan Sistem Kesehatan Nasional adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah, secara sinergis. Berhasil guna dan sumber daya guna sehingga tercapai derajat Kesmas yang setinggi-tingginya. Kedudukan Sistem Kesehatan Nasional. Suprasistem Kesehatan Nasional adalah sistem penyelenggaraan negara SKN bersama dengan berbagi sistem lainnya, diarahkan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, kedudukan SKN terhadap sistem nasional. Terwujudnya keadaan sehat lainnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga tanggung jawab dari berbagai sektor lainnya, terwujud dalam berbagai bentuk sistem nasional.
Dengan demikian, SKN harus berinteraksi dengan harmonis dengan berbagai sistem nasional tersebut seperti sistem pendidikan nasional, sistem perekonomian nasional, dan sistem ketahanan pangan nasional. Yang ketiga, sistem terhadap kesehatan daerah. Yang pertama, untuk menjamin keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah perlu dikembangkan SKD. Dalam kaitan ini, kedudukan SKN merupakan suprasistem dari SKD. SKD menguraikan spesifik unsur upaya kesehatan, pembagian kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pembekalan kesehatan. Manajemen kesehatan dengan potensi dan kondisi daerah. SKD merupakan acuan bagi berbagai pihak dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. Yang terakhir, kedudukan SKN terhadap berbagai kesehatan termasuk swasta. Dalam kaitan ini, SKN merupakan pembagian dari sistem kemasyarakatan yang dipergunakan dalam acuan utama dalam pengembangan perilaku dan lingkungan sehat serta berperan aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rahmadil. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai perbandingan sistem kesehatan di negara lain dengan di Indonesia. Untuk yang pertama itu di Indonesia, dalam mendukung terlaksananya pembangunan kesehatan, itu memerlukan dukungan dari sistem kesehatan nasional yang kuat, atau disebut juga dengan SKN, yang dapat dijadikan sebagai sebuah acuan dalam pendekatan pelayanan kesehatan primer. Hal ini merupakan sebuah pendekatan yang tepat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang diformulasikan sebagai visi Indonesia Sehat. Dalam mendukung terlaksananya pembangunan kesehatan ini memerlukan dukungan baik dari pemerintah maupun juga masyarakat. Tetapi hal ini juga terdapat kendalanya. Kendala yang pertama itu adalah permasalahan yang timbul dari pembiayaan kesehatan. Antara lain yaitu kurangnya dana serta adanya peningkatan dana. Kurangnya dana terjadi karena terdapatnya efisiensi dalam pengelolaan, pembiayaan, dan alokasi dana yang salah. Sistem kesehatan di Indonesia untuk sekarang sudah menuju ke arah yang lebih baik. Meskipun masih terdapat banyak macam kendala, hal ini dapat dilihat dari terdapatnya peningkatan status kesehatan masyarakat. Akan tetapi meskipun hal ini dapat dilihat sebagai sebuah peningkatan, namun masih diperlukan adanya upaya peningkatan dan juga akumulasi serta pencapaian indikator kesehatan dalam rangka untuk mengejar ketertinggalan kita dari negara lain. Sehingga SKN atau Sistem Kesehatan Nasional kita masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan untuk sebagai akses pelayanan kesehatan yang adil dan menggunakan prinsip keadilan vertikal. Prinsip keadilan vertikal ini dimaksudkan menegaskan kontribusi warga dalam pembiayaan kesehatan ditentukan berdasarkan kemampuan membayarnya, ability to pay, bukan berdasarkan kondisi kesehatan kesakitan seseorang. Baik, untuk kedua yaitu yang berada di Australia. Untuk yang di Australia memiliki sistem kesehatan yang cukup kompleks dan sistem kesehatan yang sudah sangat canggih. Sistem kesehatan tersebut didukung dengan adanya kerjasama antara pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta. Akses pelayanan kesehatan dikelola oleh pemerintah Australia, yakni bebas dari biaya. Meskipun bebas dari biaya, tetapi masyarakat tetap menggunakan asuransi kesehatan dari pihak swasta untuk meringankan beban dari pemerintah. Kualitas perawatan di Australia sudah sangat terkenal di seluruh dunia karena memiliki pelayanan yang sangat baik. Berdasarkan hasil penelitian internasional di 5 negara, yaitu di Australia, Kanada, Jerman, New Zealand, dan juga Amerika Serikat, Australia mendapatkan sistem kesehatan yang sangat baik dan menduduki peringkat kedua dari 5 negara tersebut. Untuk mencapai sistem kesehatan tersebut, banyak yang dilakukan oleh pemerintah Australia yang dikembangkan secara terus-menerus selama puluhan tahun. Tidak hanya terjadi pada hari itu saja. Nah, Australia memiliki perawatan kesehatan yang didanai oleh pemerintah dengan layanan medis yang disubsidi melalui skema asuransi kesehatan nasional universal. Sebagai perbandingannya antara anggaran kesehatan di Australia yaitu sekitar 3,484 US dollar per kapita, sedangkan di Indonesia hanya sekitar 100 US dollar per kapita. Berbeda dengan sistem pembayaran kesehatan Australia yang berasal dari pajak, sehingga pelayanan untuk kesehatan sama sekali tidak ada perbedaannya dari
kelas-kelasnya, tidak ada disebut dengan kelas paling bawah dan juga kelas paling atas atau VVIP. Kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah Australia, sehingga angka penyakit menular dapat ditekan. Sanitasi, kualitas air juga menjadi fokus pemerintah agar status kesehatan masyarakatnya dapat meningkat lebih baik lagi. Walaupun status kesehatan masyarakat Australia sudah sangat baik, tetapi mereka tetap mengembangkannya untuk dilakukan evaluasi agar kesehatan masyarakat dapat menjadi lebih baik lagi. Seperti pada masyarakat Australia, pada cakupan imunisasinya sudah sekitar 90%, sedangkan pada Indonesia itu hanya sekitar 59,2% berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2013. Baik, itulah tadi penyampaian materi mengenai perbandingan kesehatan di Indonesia, baik Indonesia dengan negara lain yaitu Australia. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi presentasi materi dari kelompok kami. Untuk kesimpulan, saya sebagai moderator akan mempresentasikannya, yaitu Sistem Kesehatan Nasional atau SKN merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan, maka pengelolaan kesehatan dilaksanakan melalui subsisten kesehatan yang terbagi dalam beberapa bagian, yaitu upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan masyarakat, manajemen informasi dan regulasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2012. Sistem kesehatan di setiap negara sangat bervariasi, tapi memiliki satu tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Setiap negara maju maupun negara berkembang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing dari setiap sistem kesehatan yang diterapkannya. Sistem kesehatan yang lampau hingga masa kini telah mengalami perubahan yang sangat baik. Setiap pemerintah negara berkembang maupun negara maju berusaha untuk mengcover asuransi kesehatan bagi masyarakatnya. Sistem pembiayaan kesehatan di setiap negara juga berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap negara mempunyai perbedaan karakteristik penduduk, pemasukan negara, ekonomi, dan geografis yang sangat berpengaruh. Itulah tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.